Di antara begitu banyak legenda sepak bola, nama Diego Maradona selalu berdiri sendiri. Orang-orang mengenalnya karena gol tangan Tuhan, karena dribblenya yang bikin bek lawan jatuh satu persatu, atau karena gaya hidupnya yang liar di luar lapangan. Tapi, di balik semua itu, ada satu kebiasaan kecil yang ternyata punya makna besar. Kebiasaan yang terlihat sepele, cara dia mengikat tali sepatu. Bayangin, setiap kali Maradona masuk lapangan, semua mata tertuju padanya. Karena semua orang tahu, dia bukan sekedar pemain bola biasa. Dan di momen itulah, Maradona bermain cerdas. Alih-alih mengikat tali sepatu di ruang ganti, ia sengaja membiarkannya longgar. Begitu masuk ke lapangan, di hadapan ribuan pasang mata, ia jongkok, lalu mulai mengikat tali sepatu Puma yang menempel di kakinya. Klik-klik, kamera-kamera berbunyi. Dalam sekejap, gambar Maradona yang sedang mengikat tali sepatu langsung tersebar ke seluruh dunia. Ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar ritual aneh, ini visioner. Dengan satu gerakan sederhana, Maradona secara tidak langsung menjadikan dirinya papan reklame berjalan. Puma nggak perlu bayar iklan di TV, nggak perlu pasang baliho. Cukup Maradona jongkok di tengah lapangan, lalu seluruh dunia melihat logo Puma terpampang jelas di sepatunya. Tapi kecerdikan Maradona nggak berhenti di situ. Ada cerita lain yang bikin semua ini makin menarik. Claudio Tapia, salah satu rekannya di timnas Argentina, pernah membongkar kenangan indah tentang sang legenda. Tapia bilang, jelang debutnya untuk Argentina, Maradona datang menghampiri dan memberinya sepasang sepatu Puma. Bukan sembarang sepatu, tapi sepatu yang dipakai Maradona sendiri. Tapia langsung merasa istimewa. Bayangin, lo mau debut di timnas, lalu dikasih sepatu oleh Maradona. Itu bukan cuma hadiah, tapi juga semacam restu. Dan ternyata Maradona gak hanya memberi ke Tapia, ia sering membagi-bagikan sepatu Puma kepada rekan setimnya. Hasilnya, satu tim Argentina bisa terlihat berlari dengan sepatu Puma. Tanpa sadar, itu jadi promosi gratis. Puma dapat exposure masif, Argentina tampil gagah di lapangan, dan Maradona jadi figur yang menyatukan semuanya. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Maradona ini jauh melampaui zamannya. Sekarang, pemain bola top dunia sering jadi brand ambassador. Kontraknya bernilai jutaan dolar, dan strategi marketing dibuat dengan matang oleh tim PR. Tapi Maradona di era 80-90-an, dia udah mainin game yang sama. Bedanya, semua itu ia lakukan dengan insting alami. Ia tahu bagaimana memanfaatkan momen, tahu bagaimana membuat kamera mencintainya, dan tahu bagaimana satu gerakan kecil bisa jadi simbol besar. El apoyo de Maradona. Se va Maradona, dos. El pase para Valdano. Y atención. Diego Maradona jenius di lapangan, juga jenius di luar lapangan. Saat pemain lain hanya fokus pada bola, ia sudah memikirkan cara untuk mengendalikan panggung. Sepatu Puma hanyalah alas kaki, tapi di tangan Maradona, ia berubah jadi iklan, jadi simbol, jadi warisan. Dan sampai sekarang, kita masih membicarakannya. Itu bukti bahwa kadang sejarah tidak hanya ditulis lewat gol-gol indah, tapi juga lewat hal sederhana, seperti ketika Maradona mengikat tali sepatunya. Kalau kita tarik garis besar, Maradona bukan cuma legenda bola karena gol atau dribblenya. Ia juga visioner dalam hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Dari cara dia mengikat tali sepatu di depan kamera, sampai kebiasaan membagi-bagikan sepatu Puma ke rekan setim. Semua itu tanpa sadar jadi bentuk marketing yang memberi keuntungan besar buat Puma. Secara ekonomi, dampaknya jelas. Puma yang tadinya dianggap kalah pamor dari Adidas, tiba-tiba naik kelas karena Maradona. Penjualan Puma King meledak di Amerika Latin, Italia, sampai Eropa. Puma dapat exposure gratis lewat setiap jepretan kamera, dan dalam jangka panjang, Puma punya identitas baru, brand yang rebel, berani, dan dekat dengan akar jalanan, persis seperti Maradona. Dan kalau kita pikir-pikir, ini mirip sama kehidupan sehari-hari. Bayangin, lu punya warung kecil di pinggir jalan, kalau lu pasang baliho gede, biayanya mahal, tapi belum tentu orang mampir.
Tapi kalau ada satu orang terkenal makan di warung lo, terus difoto banyak media, tiba-tiba semua orang pengen nyobain. Itulah yang terjadi antara Puma dan Maradona. Puma nggak perlu baliho besar, cukup satu bintang yang tahu caranya mengikat sepatu di momen tepat dan seluruh dunia menoleh kepadanya. Jadi Maradona bukan cuma jenius mengolah si kulit bundar, ia juga jenius membaca panggung. Saat pemain lain hanya fokus ke pertandingan, dia sudah memikirkan bagaimana setiap detik bisa jadi cerita. Puma beruntung punya Maradona, karena dari kaki kecil itulah lahir iklan paling berharga dalam sejarah sepak bola. Pada akhirnya, sepak bola bukan cuma tentang 90 menit di lapangan, tapi juga tentang siapa yang bisa mengendalikan cerita di luar lapangan. Dan Maradona, dia melakukannya bahkan hanya dengan seutas tali sepatu. Ora vedete Maradona è un grande giocatore. Maradona tenta l'impossibile da fuori e c'è la conclusione. Di akhir 70-an sampai 80-an, dunia sepatu bola itu sebenarnya cuma duel dua saudara besar, Adidas versus Puma. Adidas punya modal lebih kuat, jaringan distribusi global, sponsor resmi FIFA, sampai kontrak sama klub-klub top. Puma masih dianggap adik kecil, kadang disepelekan. Mereka nggak punya panggung sebesar Adidas. Lalu datang bocah ajaib dari Argentina. Di usia 16 tahun, Puma udah gercep ngikat kontrak sama dia. Keputusan ini mungkin terlihat nekat waktu itu, karena siapa yang bisa jamin anak kampung dari Buenos Aires bisa jadi legenda dunia. Tapi taruhan itu jadi jackpot saat Maradona tampil di Piala Dunia 1982 dan terutama meledak di Meksiko tahun 1986. Puma King tiba-tiba jadi ikon global. Gol tangan Tuhan, gol solo sprint 60 meter lawan Inggris, semua itu terjadi dengan Puma King melekat di kakinya. Efeknya luar biasa. Puma King laku keras. Pasar Puma di Amerika Selatan melebar. Italia ikut terpengaruh lewat fans Napoli. Dan sebagian Eropa mulai melirik. Anak jalanan, pemain kampung, semua pengen punya sepatu yang sama kayak Maradona. Puma yang tadinya dianggap ketinggalan, tiba-tiba naik kelas. Dari brand pinggiran, jadi cool brand. Dan semua itu makin diperkuat oleh kebiasaan kecil Maradona yang nyeleneh. Ia sering masuk lapangan dengan tali sepatu belum terikat. Bayangin, kalau iklan 30 detik di TV aja harganya bisa jutaan dolar. Puma dapat exposure gratis hanya karena satu gerakan Maradona. Itu momen iklan paling murah sekaligus paling mahal nilainya. Puma nggak perlu keluar budget gede, tapi dapat liputan global. Cerita belum selesai. Di Argentina, Maradona dipuja sebagai dewa. Puma manfaatin ini buat ngebangun distribusi besar-besaran di Amerika Latin. Bahkan ada laporan internal dari media Jerman yang bilang Puma King jadi salah satu sepatu paling laris di kawasan itu selama era Maradona. Dan di Italia, ceritanya lebih gila lagi. Bersama Napoli, Maradona bawa klub kecil itu juara Serie A. Fans Napoli rela pakai apapun yang dipakai Maradona. Puma King pun jadi bagian dari identitas kota itu. Padahal Italia sebelumnya dikuasai Adidas dan Lotto. Berkat Maradona, Puma bisa masuk ke salah satu pasar bola paling keras di dunia. Tapi yang paling keren adalah efek jangka panjangnya. Sampai hari ini, Puma masih menjaga identitas sebagai brand yang rebel. Brand yang gak terlalu mainstream tapi dekat dengan akar jalanan. DNA ini lahir dari hubungan dengan Maradona. Kalau Adidas dikenal besar, resmi, dan tradisional, Puma justru menempel pada citra pemain yang berani, kreatif, bahkan melawan arus. Positioning inilah yang bikin Puma tetap hidup sampai sekarang, meskipun Adidas dan Nike jauh lebih besar secara kapital. Kesimpulannya, dari segi ekonomi, Maradona memberi dampak di 3 fase. Dalam jangka pendek, Puma King pun langsung meledak di pasaran. Dalam jangka menengah, Puma hemat biaya marketing karena Maradona sudah jadi papan iklan berjalan. Dan dalam jangka panjang, Maradona memberi DNA brand yang masih terpakai sampai sekarang. Makanya jangan heran ketika hari ini Puma masih berani nyemplung bersaing dengan Adidas dan Nike lewat Neymar, Griezmann, atau bahkan para bintang muda. Semua itu ada akar sejarahnya, dan akarnya bernama Diego Armando Maradona. Bocah Buenos Aires yang bukan cuma jenius dengan bola,
tapi juga dengan sepatu.